Down goes George, that's a confirmation. Instantly switches to the 16. Really could be. Let's see if they go for the engagement. Seeing sport out. Oh, big shot. Untuk pemain dari OR tadi. Ya, kita bakal kayak pergerakan juga dari Ryzen, bakal Tembak? tapping, Belum, tembak, belum ditahan. Apakah Sabar bakal proning? banget. Bakal proning dulu. Masuk mobil tembak nih. Tembak. Belum mau di tapping sedikit lumayan. Wah, dan gila. langsung kenok. Wow, Wah gila. kesabaran pro player. Kesabaran pro player beda banget sama kita ya. Kita nonton aja kayak tembak. Tapi kata Rezen, sabar. Kalau kita lagi mabar Ryzen, mungkin dibilang ya. Sama FS mereka bakal fight langsung. Luxi mengambil bagian perbukitan dan turun dari arah mobil. Mungkin bakal menembak ke bagian atas. Tapi ternyata Malik masih gaspol dan bakal ditembak. Mobil sudah mulai berasap dan berapi-api namun belum meledak. Malik bakal langsung di pick off dan Suksi berhasil mendapatkan satu spray. Bakal saja di bawah pun tidak nice berhasil banget. menjatuhkan satu. Karena Microboy melakukan backup dengan sangat baik. Wah gila, ini rapi banget sih dari BTR. Bener-bener mereka yang di low ground, tapi mereka yang meng-apply pressure ke arah tim FS. Kali ini dari tim FS kenok 2, langsung dimajuin oleh BTR. Dimana mereka langsung stick 3-1, satu orang nge-flank, 3 dari pusat untuk coba untuk ngebangun ulang tempo permainan. Tapi kita bakal lihat Zuxi tanpa lama-lama langsung rush ke depan. Knock 2 ya harus nge-rush kita. Ya, kenok 2 rush, Zuxi langsung ingin secure killnya atau dia ingin maju untuk looting dulu. Karena gue yakin lootingan BTR juga nggak terlalu bagus sih. Iya. Helmnya aja tadi masih level 1 kalau nggak salah tuh. Cepat mainnya mereka dari gerakan awal-awal. Tapi kita bakal kalau dia dapat secure 4 kill sekarang Wah. ini bakal jadi enak banget untuk BTR. Tapi ternyata BTR harus kembali di peringkat ke-10 dengan 2 match. Tapi kalau mereka main bagus kali ini, mereka masuk ke dalam 8 besar harusnya. Betul, dan ini wajar, kalau ini dilepas wajar. Gue lihat, kalau ini bisa dibilang wajar karena Blue Zone-nya bergerak. Blue Zone-nya bergerak udah Dan banyak-banyakan zona juga. kelima. Dan zona kelima dan mereka masih ngelok juga. Bahkan Bigetron sekarang malah fokus menuju ke arah IND. Dan dipotong Morphea. Pemain langsung dihajar begitu aja. Bahkan 2 tim Indonesia langsung menghajar tim IND yang ada di depan mereka. Saling berburu kill antara Bigetron dan juga Morph ke arah tim IND. Betul, ini Morph ya, pergerakan itu emang motong. Lihat tuh, dia langsung motongin jalur yang paling enak untuk tim BTR. Berarti memang niatnya dia bukan lepasin. Tapi Wah, melainkan bahkan dia pasti tuh. nembak. Dihajar. Dihajar men, Bigetronnya bakal langsung ditembak dari arah belakang kali ini. Itu langsung dikenok begitu aja. Morph bakal melakukan fight. Man Parang juga langsung dikenok. 2 pemain dari Yudo langsung diamankan menuju ke arah tanah dan Fredo dipulangkan ke arah lobby kali ini. Morph menambah 1 poin kill untuk mereka tapi Zai tertangkap, ada backup fire. Zai bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby. Yudo berhasil mendapatkan 1 pemain dan Jaxi pun di pick off. Morph harus finish di posisi ke-12 untuk match pertama Miramar hari ini. Iya, kita bakal jadi pergerakan dari seorang BTR. Zuxi bakal dapat kill tambahan juga dari BTR. Mulai nyayur di pinggir-pinggir circle. Jonathan terpantau, tembakan dari Luxi. Dar, tembak M24 dari Pulau menemukan targetnya. Nova juga tumbang pada kali ini. Jadi Nova kemungkinan bisa nggak lolos nih, Bas. Betul. Nova kemungkinan tidak lolos. Ini Nova udah mulai ditembak-tembakin. iya, kalau Nova nggak lolos, ini bakal di angin seger sih bagi tim Morph ya. Ya tapi Morph gak boleh hashtag belasan lagi. Mereka harus ngejar ketertinggalan poin mereka untuk sejauh ini. Ada tembakan juga dari sebelah kanan TSM bakal menutup. Tapi ternyata Valdus yang menembak ke arah mereka. Kanan dan depan mereka udah diantisipasi oleh tim-tim lain. Dan Zuxi langsung memasang skop 4 di arah mini 14-nya. Dia juga bakal menembak langsung menuju ke arah tim RRQ. Masih bermain dan membentuk forting dari 2 jeep yang mereka punya. Dan Zuxi terkena beberapa hit. Valdus dihajar, RQ dihajar, tim Solomid dihajar. Bener-bener abis semua, 7 kill untuk tim BTR kali ini dan tambahan kill lagi ke arah Godar. Betul. 8 kill untuk BTR, ini udah Tinggal Martin. oh gila sih BTR ya, bener-bener Betul. mengamuk pada serang kali ini. Yes, tapi ada lemparan granat tentunya mendapatkan Armjon tadi. Harusnya Valdus tinggal 1 pemain sih, tinggal Martin doang. Betul, dari seorang Orgil dua. dapatkan 1 pemain tinggal bertahan lagi kali ini. Harusnya tinggal 2. Harusnya tinggal 2, benar-benar. Harusnya tinggal 2. Dan langsung aja bersembunyi di arah smoke. Ada RRQ yang berada di depan dari Bigetron persis. Granat bakal dilempar. G9 melempar ke arah Bigetron, meletup. Tapi untungnya hanya memberikan cicilan damage doang. Belum sampai ke knock. Dan G9 juga posisinya udah mulai ketahuan. Dia ditembak dari arah kanan. Terlihat dengan sangat jelas bebas. Dan Luxi maju juga. G9 udah terhimpit Dilemparin oleh bom. Blue Zone. Udah mulai bergerak nih dalam 5 detik lagi. Mau Masih kena. mau healing dan Scout mendapatkan angle shoot tipis ke arah G9. Ini bisa di steal kill sama Zuxi. Betul, dia mau coba skill kali ini dengan tapping dan tampaknya agak susah ya. Tapi itu bakal dari BTR bakal fokus ke arah tim RQ berada tepat depan mereka. Juga dari OR yang paling enak kali ini. OR yang paling enak. Tinggal nyayur ke arah BTR. Luxi bakal tumbang juga kali ini.
2 kill untuk OR, tapi mereka juga punya posisi yang luar biasa enak. Tinggal maju dikit dan nge-secure ujung zonanya lagi. OR bakal langsung ditabrak sama Zuxi. Zuxi masuk ke arah Shake, bakal langsung perang dengan Anto kali ini. One on one. Zuxi, Anto, dan kita bakal lihat backup dari tim OR juga langsung datang. Zuxi bakal menahan gempuran dari 3 orang kali ini. Dan Zuxi bakal teman juga bakal langsung ke-knock dalam keadaan yang sedikit tertekan. Yap, udah mulai maju satu persatu dan OR. Wah, ini sebenarnya kalau pengen ngambil OR enak banget, men. Satu Shake kecil bertiga. Skyduar. Sekali granat rata sudah. Smoke sudah mulai dikeluarkan, dia bakal menembak satu mobil yang sedang rotasi di depan OR persis. Tapi di belakang OR ada Bigetron yang akan memantau. Ini dia granat, bakal dilempar menuju ke arah Shake-nya. Apakah bakal masuk? Dan langsung mendapatkan 2 pemain dari tim OR. Hanya menyisakan Scout yang masih bisa hidup. Lempar lagi. Lemparan yang bagus banget. Lempar lagi. Menutup. Semuanya dipulangkan karena lobby granat yang cukup baik dari Bigetron Red Alien. Berhasil mendapatkan satu cover, ada pohon besar yang ada di depan Ernie persis, tapi Brick bakal melempar granat menuju ke arah Ernie. Dilempar ke arah sebelah kanan, Ernie keluar dari arah hiding spotnya, dan sementara Luxi tertembak juga ternyata. Brick sudah tahu di mana posisi Luxi berada. Brick pusing, kanannya ada orang, kirinya ada orang. Ernie hanya ada satu pohon tipis yang dijadikan cover, sementara Microbay masih bertahan di arah lempengannya. Jadi BTR dapetin 1 kill kali ini. Tinggal last. Ini BTR fix. Betul. Fix dan BTR game pertama. Chicken dinner untuk Bigetron Red Aliens di game yang pertama. Kalau BTR ngajar Nova, bisa lewat. Bisa lewat Morph kali ini. Tapi tergantung dari BTR mau nabrak Nova atau enggak. Tapi BTR bakal melipir, mungkin menghindari Nova. Nova kehajar. Dari Morph punya chance untuk bergerak sedikit aja kali ini. Betul, mereka masih bisa bergerak. Tapi KOG gue yakin mereka bakal ngerusuin rotasi dari Morph. Walaupun Novanya udah fokus ke arah BTR. Aduh, ini Morph perlu bertahan sih, tanggung banget sih pas kalau nomor 7 kayaknya cuma 5 poin placement ya. Coba kali Nova tampaknya sedikit kesulitan menghadapi BTR. Luxi mulai menyamperi Nova, mulai mencari kill-kill tambahan. Kali ini AK dikeluarkan, akan gak di-spray oleh Luxi kali ini dan bakal di-spray, dia bakal 1 korban. Dari tim Nova kali ini langsung tumbang. Luxi masih mencari korban tambahan, di-spray lagi, belum menemukan angle yang tepat untuk nembak. Tapi Jaxi bakal ketembak oleh Puffer dan bakal tumbang kali ini ya. Ya, KOG bener-bener ngerusuhin banget formasi yang dipunya sama Morph. Jaxi dipulangkan ke arah lobby, berarti Morph berada di urutan ke-7 untuk di match kedua hari ini. Microboy terlihat dengan sangat jelas tadi, tapi belum ada tembakan yang dilakukan oleh tim Nova. Cel sudah mulai runtuh satu persatu pemain mereka, tapi Zuxi tertembak. T1 melihat satu pemain dari Bigetron dan sepertinya Microboy akan tetap melakukan penguncian ke arah tim Nova yang saat ini hanya ada pohon kecil di depannya Luxi. Granat please, dapat 2 tuh. Biar 2 langsung ya. Oh, dia mau ngeledakin mobilnya. Oke. Luxi lebih milih mau ngeledakin mobilnya. BTR seenggaknya masih bisa bertahan dengan 4 pemain mereka dan 10 kill. BTR chicken lagi sih ini. Ini bisa BTR chicken lagi. Ini BTR chicken lagi sih. Enak banget sih di BTR posisinya high ground, dapetin zona, tinggal nyayur ke arah tim-tim di bawah. Betul, wah gila Mendy dapetin 1 pemain lagi dari OR. KOG udah dipulangkan ke arah lobby, 3 tim yang tersisa. Ini BTR bisa chicken lagi. Kill 10 kali ini. Nggak mungkin cuma 10, pasti bakal lebih. Ini dapat lebih. Ini dapat lagi 11, harusnya dapat 12 nih. Karena Scout udah kelihatan juga tadi, tapi dia bakal mulangin Antonya terlebih dahulu. Ya, selesai. 12 kill ini udah. Wah gila BTR, men. Kemarin yang hina-hina mana ya? Kayaknya udah di Morph di balap. Morph ke balap. Dan BTR bisa langsung di posisi puncak loh. Iya benar. BTR bisa langsung di posisi atau mungkin nomor 2 lah. Nomor 2 mungkin ya. Kayak puncak di bas. Dengan kill ini, dengan kalau dia bersihin semua, dia kayak puncak ya langsung. Dan juga WWC, dia bakal Ryzen, bakal tumbang. Sementara kita bakal dari Tangki juga bakal langsung nembak ke depan. Dari BTR tinggal 1-2 play lagi ini ditahan. Sabar. Tinggal sabar. 1 lawan 3. Udah Groundnya tersembunyi di dalam smoke. Zuxi akan melihat ke arah smoke-nya terlebih dahulu. Proning dan looting, mereka tidak terlalu terburu-buru juga. Ted sudah mengendarai Dacianya. Zuxi mulai bangkit, bakal tembak dari arah belakang. Scope 3 bakal dikontrol langsung dan Ted tertutup angle shoot-nya. 1 lolos gak apa-apa, tapi masih ada yang lain bersembunyi di balik pohon. Iya, kita bakal lain dari BTR. Datang langsung mengacaukan pertempuran kali ini, langsung mengambil kill dan juga looting tambahan. Mereka lagi butuh banget looting dan pas banget ada tim yang lagi fight. Bonyok-bonyokan dihabiskan oleh BTR. Sayang banget RCS-nya kabur. Kalau RCS-nya ada di tempat, setidaknya BTR bisa dapat 3 kill dari Sinergi, bisa dapat 2 kill dari RCS, nambah 6 kill. Tapi kalau kondisi kayak gini, ritmenya udah hilang dan BTR nggak boleh lengah karena 2 pemain dari Sinergi sudah siap untuk menembak. Karena Bigetron Molotov bakal dilempar, terbakar. Udah harus keluar.
panas, Irengel kok panas karena BTR bakal nge-push, Austin bakal dipulangkan karena lobby, dipukul-pukul, dipatung, enggak ternyata ya, Belum masih sempat. bisa aman, tapi Wah, awas, Zigzag awas masih HBD, menunggu. awas Microboy, Microboy, belakangmu Microboy, awas Microboy, boy, awas boy, aduh Pak, dibilang belakangnya Oh, nggak sampai di hati-hati, finish. untung nggak sampai ke finish, dan wah dia pindah duduknya ke arah belakang, kontrol yang bagus banget dari seorang Zuxi, dia mengendarai baginya dan pindah ke arah belakang. Coba untuk trading dengan tim BTR. Harusnya posisinya BTR enak sih. Enak banget. Tadi mereka nggak diuntungin, sekarang diuntungin. Bahkan sekarang mereka bisa nyayur ke arah tim RRQ. Satu sudah mulai tumbang, tidak akan bisa diselamatkan. Beer Eleven dipulangkan begitu saja menjadi penonton di arah lobby. Sementara Microboy masih mencari pemain-pemain RRQ yang lainnya. Dipantau sedikit dengan keempatnya. Udah Wah, ada yang gerak bergerak mobil lagi. Ditui akan menjadi mangsa dari Bigetron, namun masih bisa terhalang batu karena tidak berani terlalu open. Last man Tembak standing kali dan ini. dipulangkan ke arah lobby. Utuh langsung RRQ-nya. Betul banget, BTR kali ini bakal juga harus menghadapi tim-tim lain di mana Martin berada di kiri mereka. Microboy bakal merasakan sakitnya Bluezone kan dia bakal maju ke depan menggunakan smoke sebagai cover dari Martin. Martin masih bertahan di sisi kiri dari zona kali ini, lemparan bom seorang Zuxi bakal kena dan duar. Aduh, cicilan Terkikis doang. saja ya, terkikis nyawanya kali ini. Martin masih menahan lemparan kedua, koin kedua dari seorang Zuxi bakal menuju ke arah Martin dan duar. KOG rusuh. Kena Martin ya. Masuk ke nomor 2 kali ini. 2 lawan 4 antara KOG dan juga tim Bigetron. Let's go Indo Pride. 2 orang nggak masalah, tapi circle-nya Circle-nya ke arah KOG. beda cerita kalau ke arah BTR. Dari mana BTR mungkin bisa menang, tapi kita bakal lihat dari BTR. Belum mustahil kita berapa kali lihat BTR keluar dari kondisi-kondisi tertekan kali gini ya. Betul, dan cover mereka cuma batu ini doang, depan mereka terlalu terbuka. Ada satu pemain dari KOG yang udah mulai ngeflank ke arah sebelah kiri. Zuxi cukup sekarang dia bakal menerobos smoke-nya, begitu saja dijadikan cover. Masih belum ada timing untuk melakukan healing dan Molotov bakal dilempar menuju ke arah lower ground-nya. Bertahan dengan sangat baik, KOG nggak mau nge-push karena mereka tahu mereka unggul dari segi zona. Betul banget, tapi KOG kalau mereka terlalu lama nahan situ, mereka bisa kena bom dari lemparan BTR. Smoke juga sudah terbatas, jadi BTR bakal langsung pisah kiri dan kanan, mencari celah. Zuxi Microboy bakal maju ke depan, belum menemukan celah pertahanan lawan, tapi satu udah kenok, Bos udah kenok, Braga kenok, tapi KOG. Dan Bigetron, waduh, Crispy Carflow. Nekatkah? Bakal terobos kah? Enggak, di hold dulu, di Nggak hold di high bisa. ground. Mereka nggak bisa YOLO kalau kayak gini, mau nggak mau mereka harus step by step banget, nggak bisa gerak Crispy Car 2 orang karena terlalu beresiko. Oke, kita bakal lihat gerakan juga pelan-pelan bakal menuju ke arah depan. Dapat lagi. Bisa mereka maju kali ini, bakal nge-hold juga di gempuran tim Wah, lawan. di-push, Dan di-push. di-push. Wih, itu lagi megang utility loh, bakal dilempar dong, granatnya meletup. Hampir mendapatkan Bigetron dan satu pemain dari T1 langsung diamankan begitu aja. Misil terkenok di arah teras rumah, ini bakal langsung dicari dan akan langsung dipulangkan ke arah lobby, tapi Luxi termakan oleh Bluezone dan ada backup fire dari ZZP-nya. Namun masih belum bisa menumbangkan satu pun pemain dari tim Bigetron dan Mort juga menambah pundi point kill mereka. Ada Yudu yang bakal melakukan fight dengan tim RRQ. Granat dari Microboy juga berhasil menjatuhkan satu orang. Last man standing lagi, hanya ZZP doang yang tersisa. 2 orang bakal masuk ke bagian dalam. Ryzen masih berada di bagian luar, ngintip sedikit dari arah luar dan granat bakal dilempar meletup balon hijau. T1 dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby. Berbalik BTR dengan sangat tenang. Mereka tetap melakukan rotasi langsung dengan 4 vehicles mereka. Ditabrak menuju ke arah gudang, ke arah lower ground-nya. Di kiri mereka ada tim Secret. Morph sekarang tersandwich, tapi setidaknya mereka berhasil masuk ke dalam circle. Oke, bakal lihat kali ini. bakal fight. Oke, ini bakal hajar-hajaran kali ini dan kita bakal lihat kali ini dari BTR unggul Ke sandwich. 3-1 kali ini ya dari tim Morph juga. Hanya Ryzen yang tersisa masih bersembunyi di balik satu rumput dan akan cosplay Ryzen-nya. Iya, kita bakal apakah Super Ryzen bakal keluar kali ini. Super Manggis sudah mulai mengungu, udah mulai ganti warna, udah mulai berubah, rambutnya mulai naik kali ini. Apakah Ryzen jadi Super Ryzen dan berubah jadi Super Manggis pada game kali ini. Sumpah, Ryzen selalu memberikan gameplay yang menakjubkan buat kita semua, mencengangkan buat kita semua. Setup granatnya, lemparan dan ketenangan dia dalam menghadapi pemain-pemain benar-benar cukup baik. 2 orang di arah yang sama, Trends mungkin bakal di-pick secara bersamaan dan langsung berhasil menjatuhkan satu pemain dari tim IND. Bahkan ingin langsung dipulangkan karena lobby tidak ada backup fire sama sekali dan Bluezone juga akan segera melakukan pergerakan. Tipis. Oh, dapat satu barusan. Jump shoot, 2 Lagi
Lagi pemain dua. Bigetron terjatuh. Hanya menyisakan satu orang lagi yang akan menuju ke bagian bawah. Sementara Luxi masih berusaha untuk melakukan healing terlebih dahulu. Namun Morph juga tertangkap di sisi yang lain bertemu dengan T1. Akan ada lompatan lagi dari seorang Zuxi. Perlahan tapi pasti masih melangkah dan berhasil mendapatkan satu. Zuxi mengontrol angle sebelah kanannya dan satu pemain terakhir juga berhasil diamankan. Zuxi menjatuhkan dua pemain dari tim YND. Ryzen akan segera muncul, sedikit blind spot namun masih bisa diamankan nama Slayer juga. Satu orang ngintip dan langsung dipulangkan ke arah lobby sambil sisi sebelah kanan. Dan Bigetron berhasil naik ke atas gunung. Entah bagaimana caranya akan langsung menghadapi RRQ. G9 langsung ditumbangkan begitu saja. Kali ini Luxi cukup tenang untuk menjaga posisinya terlebih dahulu. G9 sudah berhasil dikenok dan akan ada lemparan utility dari Bigetron. Red Aliens Microboy sudah mulai mengokang granatnya, dilempar langsung menuju ke bagian atas. Ditumpuk lagi. Sudah dan menjatuhkan satu pemain lagi dari tim RRQ. Lemparan granat berikutnya dari Microboy akan langsung segera dilancarkan ke bagian atas. Dan meletup lagi. Berhasil mendapatkan korban berikutnya. Arni pun tersungkur. Last man standing bakal langsung dipulangkan. Zuxi naik ke bagian atas. RRQ dipulangkan menuju ke arah lobby. 9 kill dikantongi oleh tim BTR mendapatkan puncak dari gunungnya. Mainin bomnya, timing bomnya, posisi bomnya, posisi smoke. Mereka tuh udah hafal banget menggunakan utility. Jadi memang ketemu BTR itu selain ngeri aim-nya, ngeri juga lemparan bomnya. Sumpah BTR sih galak banget kalau mereka udah setupin utility mereka. Wow, smoke-nya, granatnya, dan kali ini bakal adu setup utility bersama dengan tim IND yang mencoba masuk dari gunung sebelah kiri. Akan segera dikontrol, kanan mereka kayaknya bakal mereka cuekin karena box akan diurusin sama... Harusnya yang ngurusin box, itu secret duluan. Harusnya gitu? Iya, harusnya. Nah kan, tembakan tuh. Udah tembakan ke arah box kali ini, tapi IND juga memberikan beberapa tekanan ke bagian high ground kali ini. Makin gregetan, makin menggemaskan kira-kira siapa yang bakal mendapatkan kill. Ternyata Zuxi pun mengontrol angle sebelah kanan dan berhasil menjatuhkan pemain dari T1. Kali ini box juga berhasil diamankan. Ketembak tapi hanya dapat memberikan damage doang. Ini BTR ya, minimal kalau dia nggak bisa masuk ke zona, dia bakal nyeretin beberapa tim lain juga. Minimal dapetin kill yang cukup menutupin poin mereka ya. Yap, tapi mereka bakal mendapatkan kontestan baru karena IND bakal paksa masuk menuju ke arah pertahanan dari Bigetron. Dua pemain berada di lempengan sebelah kiri dari IND. Microboy menjaga stepnya dengan sangat baik. Box juga sudah mulai maju. Sepertinya Zuxi sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Ada lemparan granat lagi dari Luis. Dan Zuxi tertangkap dari arah belakang. Ada Trench yang mendapatkan angle shoot. Kali ini ke arah Bigetron. Microboy pun lagi pengen mundur. Ada yang nge-push dari tim IND. Ada close combat kali ini. Luxi harus menghadapi satu pemain di bagian high ground. Satu sudah berhasil diamankan. Ingin langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Poin tambahan untuk Bigetron Red Aliens kali ini. Backup fire dan body system yang cukup baik juga dari IND. Namun tiba-tiba bukan gitu Pak, tapi lebih ke arah dia tuh nggak sanggup menjaga compound segitu gede. Oke. Terus dia misah dua-dua gitu. Lu kalau udah jaga 2 compound itu udah nggak sehat. Wah, ini juga Bigetron akan mengambil keuntungan di saat Yudu habis perang. Mereka belum siap untuk menghadapi Bigetron. Bigetron bakal maju ke arah depan. Zuxi sudah mulai maju. Ryzen berada di bagian paling belakang. HBD yang gagal karena Bigetron mengganti body sistemnya dengan sangat bagus. Man Parang terjebak di arah rumah batas. Sementara dua pemain Yudu berada di arah belakang dari rumah panjang. Namun Fredo tertangkap terlebih dahulu. Satu down dari tim Yudu Gang. Dan Man Parang masih menjaga posisinya dengan sangat rapi. Microboy langsung melakukan flank ke arah sebelah kanan. Man Parang berpindah tempat menuju ke bagian dalam. Namun berhasil di pick off begitu saja. Last man standing yang sedang melakukan revive dan masih bisa di revive. Ternyata Fredo kembali bangkit. Dua pemain akan menghadapi tiga pemain dari Bigetron yang akan segera masuk. Oh, trading berhasil diamankan namun terjadi trade dan ada body system dari seorang Ryzen. Namun Luxi tidak bisa selamat lagi. Zuxi dipulangkan ke arah lobby. Trans bakal nembak dan menjaga pergerakan dari Microboy. Akankah dia merusak permainan dari tim IND? Dan what a nice play dari Microboy. Melihat keadaannya sudah kondusif, datang dan memulangkan tim IND ke arah lobby. Tetapi dari smoke sudah bolong kali ini. Matoy dapatkan juga catch ke arah soal pemain GL kali ini langsung tumbangkan. Dan TS menjaga area mereka. Tidak membiarkan tim lain masuk ke area pertahanan mereka. Luis bakal harus berlari open. Tapi ada ledakan yang mengganggu vision dari tim BTR. Lemparan bom ke dalam dan dar. Itu di dalam rumah ya? Dalam rumah. Dia di dalam gudang ternyata. Kira open dia. Iya, gue kira dia di depan gudang, tapi ternyata dia di dalam gudang. Di dalam garasi masih bisa bertahan pemain dari tim Secret. Box juga masih bertahan. Pimai berada di dalam smoke. Ada Jonathan dan juga Clutch Guard di sekitar mereka. Smoke sudah mulai ditambah lagi. Ketahuan. Sudah mulai kelihatan dan langsung ada free shot dari bagian luar. Through the smoke yang sangat baik dari Clutch Guard. Last man standing berada di bagian dalam ternyata kali ini. Tapi pemain dari TSM juga bakal kelihatan sama Microboy. Menembak dengan scope 6-nya dengan sangat bebas. Menggunakan G36C-nya. Microboy menghadapi tim Secret. Mate berada di bagian atas akan langsung lempar granat ke arah bawah. Dipantulkan ke arah dinding terlebih dahulu menghindari efek granat yang dilempar sama Mate. Zuxi masih berada di bagian tangga menunggu
timing yang tepat untuk melakukan pergerakan juga. Lemparan granat berikutnya dari Matoy akan segera diluncurkan, dipantulkan lagi dan meletup. Namun masih bisa selamat. Ryzen terjebak di bagian atas. Harus nekat untuk menyelamatkan Ryzen supaya BTR masih bisa bertahan dengan keempat pemain mereka. Smoke sudah mulai dikeluarkan juga kali ini. Ada bantuan ke bagian dalam. Zuxi masih dalam posisi proning dan Luxi akan melempar granat balik menuju ke arah Matoy. Matoy pun menghindari daerah tersebut, mengamankan tempat yang lebih nyaman lagi. Dia bakal bermain di pinggir jendela terlebih dahulu. Menghindari fight lompat. kali ini. Dia pengen lompat atau pengen ngelin flick doang ke arah sebelah kanan. Ada pemain yang udah mulai masuk, ternyata masih Zuxi berada di arah pintu. Dan Zuxi masuk ke dalam ruangan sana. Sulap Eko hilang ternyata Matoy. Masih menyatu di tengah smoke yang cukup tebal. Betul, Matoy masih ngebuat juga di dalam smoke kali ini menggunakan ninjutsunya tanpa terketahuan. Tapi ternyata Matoy bakal ketahuan sama Luxi yang itu niat banget sih. Dia tahu loh. Iya, dia udah tahu nih orang-orang tuh ngumpul di mana ya. Dan Gerakin lagi baginya, bos. iya, kita bakal Luxi bakal berlari membuka jalur juga. Coba masuk ke arah T1, dia langsung nge-prone mencari informasi depan. Tapi kita bakal dari BTR tampakkan masih selamat dapetin pohon juga. Cover yang sangat baik. Rata, please. Kaukinya rata, Cuk. Kaukinya ditabrak langsung keluar begitu saja dan Bigetron berantakan. Tim KOG menuju ke arah lobby. Berkat bantuan dari Chelsea juga BTR bertahan, tapi dua pemain BTR-nya kena. Tapi harusnya bisa selamatkan, harus Dapat. Mobil bakal digunakan sebagai cover juga untuk BTR. Zuxi bakal maju dikit mencari celah, tampaknya kotak ya. Stop, Blue Zone stop. Woi, stop. Batasnya udah habis. Oke, masih selamat. T1 satu lagi. Masih selamat. T1 tinggal satu lagi, tinggal bertahan satu lagi dan tampaknya bakal dilempar oleh Ulu ledakin yang kiri. Lotos, Ulu, Lotos. jangan dua-duanya Ulu. Kiri aja. Kiri aja. Gak ada auto high stop. Yonjun tumbang, T1 tumbang, 3-4 lawan 4. Let's go. 4 lawan 4 Bigetron, tapi mereka gak punya cover lagi, bro. Kalau mau mereka harus nekat. Smoke dulu, nekatin tabrak broken wall-nya. Oke, itu bakal kali ini. Ini sama-sama circle 8. Kita bakal pergerakan kedua tim. Kalau BTR bisa dapetin knock yang bagus, itu pun bisa nge-rush dengan baik. Bisa mereka majuin smoke mau dilempar. Smoke ini bisa dua arah. Bisa ke arah BTR, bisa juga ke arah Ulu. Ini coba kalian. Ada yang nge-flank satu bundle. Circle lebih ke BTR. Mereka harus keluar dari rumah mereka. Betul, tapi satu pemain udah mulai bandel. Winter berusaha untuk membuka jalan untuk rotasinya tim Ulu. 4 lawan 4, kalau Bigetron Chicken ini akan BTR pada waktunya. Iya, harus BTR pada waktu kita bakal lihat ledakan pun hampir menembakkan seorang Microboy ke knock. Ini bukan awalnya bagus tapi masih bisa dibalikkan juga oleh BTR kali ini. Kotak harus diincar, tapi keburu diambil oleh tim Ulu kali ini. Ternyata tampaknya tim Ulu menggunakan high ground advantage mereka. Dari Microboy bakal langsung revive juga, lemparan bom menuju ke arah Luxi. Tapi kita bakal apakah BTR bakal dapetin satu, bakal langsung revive, bakal langsung nge-prone. Zuxi langsung dapetin posisinya enak banget. Winter bakal tumbang kali ini. 4 lawan 2, Microboy healing, bakal tembak. Satu lagi kali ini. Last man, satu orang ngumpet dicacing. Winner second leader. Buat Bigetron Red Aliens akan BTR pada waktunya. Semua akan BTR pada waktunya kali